Statistik akan melakukan sensus ekonomi 2026, mulai dari bulan Mei hingga Juli 2026. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 10 DPR RI Reni Astuti mendorong Badan Pusat Statistik atau BPS memastikan sensus ekonomi tidak hanya menghasilkan data statistik, tetapi juga mampu menghadirkan analisis sosial ekonomi yang komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya, sensus ekonomi dilakukan dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global serta kemajuan ekonomi digital. Untuk itu, ia meminta Badan Pusat Statistik memperhatikan alat ukur yang tepat dalam melakukan survei, agar data yang dihasilkan tepat dengan kondisi real masyarakat. Bahwa sensus ekonomi 2026 ini yang merupakan memang amanah dari undang-undang yang dilakukan setiap 10 tahun sekali, ini nanti akan menghasilkan data dan juga analisa untuk dasar kebijakan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini anggarannya juga besar, oleh karena itu hasilnya ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari sensus itu dilakukan. Nah, di tahun ini tentu berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Ada beberapa hal yang berbeda situasi dinamika ekonomi yang ada, misalkan terkait dengan ekonomi digital baru. Ini juga harus terpantau, terdata, kemudian juga ekonomi skala besar. Lebih lanjut, Reni meminta BPS meningkatkan partisipasi survei dengan memasifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat survei dan penjelasan kepada masyarakat luas bahwa sensus tidak terhubung dengan perpajakan. Hilman dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Rapat Paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 secara resmi menyetujui 68 rancangan Undang-Undang Prioritas Perubahan Kedua tahun 2026 dan 198 rancangan Undang-Undang dalam perubahan ketiga Program Legislasi Nasional tahun 2025-2029. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selain menetapkan jumlah rancangan undang-undang prioritas, Rapat Paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 juga menyetujui perubahan status sejumlah rancangan undang-undang strategis, termasuk rancangan undang-undang penyiaran dan Omnibus Law Perumahan menjadi usul inisiatif DPR RI. Rapat Paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 secara resmi menyetujui 68 rancangan undang-undang prioritas perubahan kedua tahun 2026
dan 198 rancangan undang-undang dalam perubahan ketiga program legislasi nasional tahun 2025-2029. Keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan Balik DPR RI bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menjelaskan, perubahan prolegnas tersebut merupakan hasil evaluasi Balik DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI dalam rapat kerja yang digelar pada 15 April 2026. Dalam laporannya, Balik DPR RI juga memasukkan 4 RUU baru sebagai usul inisiatif DPR RI, yaitu RUU Penyiaran, RUU Profesi Kurator, RUU Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman Omnibus Law. Berdasarkan kesepakatan dan memperhatikan saran serta masukan dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI, bersama dengan Kementerian Hukum RI serta Panitia Penyusunan Undang-Undang DPD RI, menyetujui jumlah prolegnas RUU Prioritas Perubahan kedua tahun 2026 sebanyak 68 RUU dan perubahan ketiga prolegnas RUU tahun 2025-2029 menjadi sebanyak 198 RUU. Adapun daftar RUU prolegnas secara lengkap terlampir bersama laporan ini. Bob Hasan berharap perubahan prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 dan prolegnas tahun 2025-2029 dapat mempercepat pembahasan regulasi strategis serta menjawab kebutuhan hukum dan kepentingan masyarakat secara nasional. Bari Ramadana, TVR Parlemen, melaporkan. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan juga kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kolaborasi antar lembaga dinilai menjadi kunci agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran termasuk lembaga legislatif dan eksekutif. Sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam menjalankan program pembangunan nasional. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kolaborasi antar lembaga dinilai menjadi kunci agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk terus mendukung program pemerintah melalui koordinasi, sinergi, dan semangat gotong royong demi kesejahteraan rakyat. Menurutnya, koordinasi yang baik akan menjadi penentu dalam mencapai target pembangunan dan program-program yang telah dirancang sesuai KMPPKF RAPBN 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Apakah kemudian program tersebut bisa kita lakukan pada tahun ini ataupun tahun depan sehingga memang terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik dalam mencapai semua program-program yang memang kita harapkan untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat yang kita inginkan untuk tercapai dengan sebaik-baiknya. Dan apapun yang akan kita laksanakan, saya meyakini bahwa sinergi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik, tentu saja seperti harapan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara untuk semata-mata untuk kesejahteraan rakyat adalah untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Melalui kolaborasi, koordinasi, dan semangat gotong royong, DPR berharap seluruh program pemerintah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Dalam pembahasan rancangan awal kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027, Komisi 4 DPR RI soroti ketahanan pangan dan meminta pemerintah menjaga stabilitas produksi pangan, harga gabah petani, serta daya beli masyarakat di tengah tekanan geopolitik global. Ketahanan pangan menjadi sorotan Komisi 4 DPR RI dalam pembahasan rancangan awal kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF 2027. Di tengah tekanan geopolitik global, pemerintah diminta menjaga stabilitas produksi pangan, harga gabah petani, serta daya beli masyarakat agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan menyampaikan, sektor pangan menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan negara. Menurutnya, peningkatan produksi beras nasional dan cadangan beras pemerintah harus dibarengi dengan jaminan harga gabah yang menguntungkan bagi petani. Ya tetap pangan harus menjadi utama ya, karena yang nomor satu ketahanan negara itu kan pangan. Ya, jadi jangan berubah, bahkan harus makin diperkuat. Tetapi memang harus benar-benar dua hal, produksi meningkat, tingkat kesejahteraan petani meningkat. Ya, tingkat harga gabah di tingkat petani itu harus baik ya. Jadi itu satu.
Kedua ya peran Bulog bersama Bappenas memastikan harga di tingkat konsumen juga harus terkendali. Daniel juga menekankan pentingnya sinkronisasi antar kementerian agar kebijakan pangan tidak saling tumpang tindih. Selain itu, Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional diminta menjaga stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat. Komisi 4 DPR RI menegaskan akan terus memperkuat fungsi pengawasan agar kebijakan fiskal di sektor pangan memberikan kepastian bagi petani dan masyarakat. Andini dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI terus mendorong penguatan hilirisasi mineral nasional agar tidak berhenti pada ekspor bahan mentah, melainkan berkembang hingga tahap industrialisasi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. DPR RI menilai langkah ini penting untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Pemirsa, DPR RI menegaskan dukungannya terhadap kebijakan hilirisasi mineral sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat struktur industri nasional. Melalui langkah industrialisasi yang berkelanjutan, DPR RI berharap kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Penguatan hilirisasi sektor mineral menjadi pilar utama dalam membangun ketahanan ekonomi nasional yang mandiri dan berkelanjutan. Langkah tersebut secara nyata menghadirkan dampak positif bagi perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja. Komisi 12 DPR RI mendukung langkah pemerintah dalam mendorong hilirisasi mineral hingga tahap industrialisasi. Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil tambang, sekaligus mendorong pertumbuhan industri nasional. Selain meningkatkan penerimaan negara, hilirisasi juga diharapkan memperluas lapangan pekerjaan dan memperkuat daya saing industri Indonesia di pasar global. Sebenarnya sangat banyak efektivitas dari proses hilirisasi yang itu terus ditingkatkan jika memungkinkan sampai ke industrialisasi menghasilkan barang yang bisa langsung digunakan. Jadi misalnya jadi baterai listrik itu nanti dengan pengembangan electric vehicle, kendaraan bermotor listrik itu akan naik nilainya. Begitu juga yang lain-lain. Kalau kita mengharapkan nanti bukan hanya di tingkat diolah di smelter, tetapi diolah sampai ke tingkat industrialisasi. Memang itu arah dari pembangunan ekonominya Bapak Presiden Prabowo Subianto, meningkatkan hilirisasi sampai ke industrialisasi sehingga added value-nya sangat tinggi. Dengan pengolahan mineral hingga menjadi produk industri, Indonesia tidak lagi hanya menjual bahan mentah, melainkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Pemirsa, tim pengawas haji DPR RI terus memastikan seluruh persiapan jelang puncak ibadah haji berjalan optimal, terutama menjelang pelaksanaan Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ini pengawasan dilakukan mulai dari kondisi pemondokan jemaah, layanan kesehatan, hingga kesiapan transportasi dan skema pergerakan jemaah. Saat ini suasana di sekitar Masjidil Haram juga terlihat semakin padat oleh kedatangan jamaah dari berbagai negara. Untuk mengetahui pantauan terkini dan agenda peninjauan tim Was Haji DPR RI hari ini, kami akan hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Resep kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI.
dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Ya pemirsa, masih bersama kami dan kini DPR RI melalui tim pengawasan haji terus menekankan pentingnya pelayanan yang aman, sehat dan manusiawi bagi seluruh jemaah Indonesia menjelang Armusna. Dan selain memantau kepadatan aktivitas jemaah di kawasan Masjidil Haram, tim haji DPR RI juga meninjau kembali langsung kondisi kesehatan jemaah di pondok serta memastikan kesiapan petugas dan fasilitas pendukung. Dan hari ini tim DPR RI dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke lokasi persiapan Armusna untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai standar pelayanan bagi jamaah haji Indonesia. Dan langsung saja pemirsa, berikut laporan reporter kami Mahir Pratama langsung di Mekah Al-Mukarramah. Silakan Mahir. Assalamualaikum Zia dan Andul. Waalaikumsalam Mahir, bagaimana suasana terkini di Mekah menjelang wukuf dan pelaksanaan ibadah haji? Baik Zia dan pemirsa, dapat saya sampaikan saat ini tempat saya melaporkan sekitar Masjidil Haram. Banyak sekali jutaan jamaah setiap sholat Idul waktu memadati Masjidil Haram. Dan saat ini kondisinya baru selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah dan para jamaah saat ini ada yang masih melakukan tilawah ataupun berdiam diri di masjid untuk menunggu sampai syuruk, ataupun banyak juga jamaah yang kembali ke penginapan untuk menjaga kondisi tubuh mereka karena sebentar lagi sekitar pada tanggal 26 Mei 2026 atau 9 Zulhijjah akan puncak haji di Arafah, membutuhkan kondisi fisik yang sangat kuat dan sangat sulit. Dan saya juga laporkan Zia dan juga pemirsa, untuk keamanan sendiri di Mekah Masjidil Haram radius 4 hingga 5 km itu sudah ditutup, sudah checkpoint. Jika Anda tidak memiliki kartu khusus seperti saya, itu tidak bisa masuk karena ini yang menjadi seperti nyawa kedua untuk bagi jamaah masuk ke area Masjidil Haram. Dan jika Anda juga cek di map, Google Maps Anda, masing-masing pemirsa, Anda akan melihat titik kota Mekah itu sudah ditandai dengan warna merah, dan itu artinya adalah zona terlarang bagi siapapun yang akan masuk kecuali memiliki izin ataupun kartu khusus seperti saya. Begitu Zia dan Ya, lantas bagaimana pantauan tim WAS di pemondokan terkait kesehatan jemaah di sana saat ini, Mahir? Ya, untuk pemantauan tim WAS, itu benar sekali Zia. Baru saja sore kemarin Ketua Tim WAS DPR RI, Tim WAS Haji DPR RI, Cucuan Ahmad Safrul Rizal, meninjau pemondokan yang ada di sekitaran area Pespalah di sektor 28, dan yang jadi catatan adalah distribusi obat yang saat ini penuturan dari tim kesehatan di sana dan juga jamaah yang tinggal di sana bahwa obat-obat tertentu terutama untuk jamaah yang lanjut usia, jamaah yang membutuhkan obat khusus itu menjadi kendala. Namun ini menjadi catatan dari tim WAS yang nanti akan dilaporkan saat rapat evaluasi ataupun disampaikan langsung kepada Kementerian Haji pada tanggal 24 Mei 2026 atau hari Minggu 2 hari yang akan datang. Tim WAS Haji akan rapat bersama rapor dengan Kementerian Haji. Lalu bagaimana dengan rencana tim WAS Haji hari ini terkait untuk meninjau persiapan di Armusna, Mahir? Ya, benar sekali Zia dan pemirsa bahwa rencananya hari ini Ketua Tim WAS Haji DPR akan melakukan peninjauan ke Armusna segala macamnya yang nanti kalau kita hitung pada tanggal 26 Mei 2026 tepatnya 9 Zulhijjah yang akan dilaksanakan puncak haji di Arafah bermalam di Musdalifah dan dan ini Tim WAS Haji, Ketua Tim WAS Haji Cucuan Ahmad Safrul Rizal ingin berkunjung langsung ke sana, meninjau langsung terkait dengan kesiapan tenda, sanitasi,
kebutuhan air, kebutuhan makanan, dan tempat istirahat bagi para jamaah. Dan ini penting karena ini benar-benar menjadi puncak haji dan kondisi cuaca juga. Sini kalau saat ini saya melakukan itu sekitar 31 derajat Celcius, lumayan hangat pada saat ini. Namun biasanya pada siang hari akan mencapai angka 45 hingga 47 derajat Celcius. Dan ini menjadi perhatian semua untuk jamaah. Jika nanti di Arafah tidak maksimal tendanya, tidak maksimal sanitasi atau juga asupan makanan dan juga minuman, yang menjadi masalah besar karena cuaca ekstrim sangat membutuhkan asupan dan juga tempat istirahat yang layak bagi jamaah haji Indonesia. Begitu, Zia dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Mahir Pratama atas laporannya dari Mekah. Kami berharap seluruh proses ibadah berjalan lancar dan jemaah senantiasa dalam keadaan aman dan juga nyaman. Ya, demikian TVR 09 edisi pagi ini pemirsa. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Angga Noktarini. Dan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.